Oke, Silahkan, selamat mengajar. ya. Oke, selamat malam semuanya. Malam. Baru pertama kali bertemu, perkenalkan nama saya Christopher dari MDC Surabaya. Juga, sebentar. Setelah pelayanan di MDC Surabaya, juga sehari-harinya saya kerja, jadi saya bukan full timer, saya pengusaha kerja. Dan terima kasih kali ini diberi kesempatan untuk ngisi di DK Kute, MDC Kute Bali. Hari ini kita akan belajar sampai pelajaran yang ke-6 ya. Jadi berarti kalau untuk kelas DK udah separuh jalan. Jadi jangan putus asa, jangan patah semangat di tengah jalan. Biasanya kalau udah pelajaran 6, pelajaran 7, pelajaran 8 mulai kendor semangatnya gitu ya. Jadi tolong dipertahankan semangatnya, tetap berapi-api sampai dengan pelajaran yang ke-12 nanti, jangan sampai bolong-bolong ya. Mengikuti semua pelajaran dengan baik. Biasanya saya akan mereview dari materi-materi pelajaran sebelumnya, tapi karena ini di Zoom juga materi hari ini cukup banyak tentang Alkitab, jadi saya nggak akan mereview pelajaran-pelajaran sebelumnya. Tapi pada dasarnya pelajaran 6 ini kita membahas tentang Alkitab. Jadi kalau kita udah belajar di 5 pelajaran sebelumnya tentang iman, tentang menang terhadap kerajaan kegelapan, dari mana kita tahu itu semua? Tentunya harus ada dasarnya gitu ya. Karena kalau tidak ada dasarnya, maka semua yang kita pelajari, bukan hanya 5 pelajaran sebelumnya, bahkan sampai minggu ke-12 nanti, kalau tidak ada dasar yang kuat, tidak ada dasar yang jelas, maka semuanya itu menjadi sia-sia. Karena seperti Paulus katakan, kalau itu hanya perkataan orang saja, ya lebih baik mari kita makan, mari kita minum, karena semua yang kita lakukan ini sia-sia. Kalau Kristus nggak bangkit, maka sia-sia. Jadi harus ada dasar yang kuat. Nah, hari ini kita secara khusus akan membahas tentang Alkitab. Alkitab sebagai sabda Sang Raja, yang mana bagi kita orang Kristen itu menjadi dasar utama iman kita, dalam pengertian Alkitab ini menjadi satu tolak ukur, satu, kalau istilah Alkitab biasanya batu penjuru atau satu standar, di mana setiap kali kalau kita mendapatkan satu pengajaran atau kita ada mengalami kebingungan dalam kehidupan kerohanian kita maupun keseharian kita ada pergumulan, benar atau tidak, kita ingin tahu lebih dalam lagi Allah itu seperti apa, maka standar yang paling utama yang selalu dijadikan dasar adalah Alkitab. Nah, sebelum lebih lanjut kita membahas tentang Alkitab, pertama-tama tentunya kita harus tahu dulu natur Alkitab itu apa gitu ya. Natur itu apa sih? Natur maksudnya karakteristik dasar. Alkitab itu apa sih sebenarnya? Yang pasti Alkitab itu buku ya. Alkitab itu buku. Ada yang Alkitabnya bukan buku, bukan berupa buku ya. Entah itu buku cetak atau buku digital. Jadi Alkitab itu sebuah buku. Nah, tapi buku apa? Alkitab itu buku apa? Kalau kita tidak tahu Alkitab itu buku apa, maka pendekatan kita dalam pembacaan Alkitab, pendekatan kita dalam perenungan Alkitab itu bisa menjadi keliru. Karena masing-masing buku, jenis buku itu pendekatannya berbeda gitu ya. Kalau kita misalnya buku pelajaran, itu cara kita mempelajari buku itu tentunya berbeda dengan kalau kita mempelajari misalnya buku sejarah. Itu kan pendekatannya berbeda. Asumsi-asumsi dasar ketika kita membaca buku itu tentunya berbeda. Nah, oleh karena itu kita harus tahu terlebih dahulu natur dari Alkitab ini buku apa. Nah, sebelum kita bahas Alkitab itu buku apa, kita akan bahas terlebih dahulu Alkitab itu bukan buku apa gitu ya. Bukan gitu, bukan buku apa. Yang pertama, Alkitab bukan buku pelajaran atau bukan buku ilmu pengetahuan. Alkitab juga bukan buku hukum, Alkitab bukan buku sejarah, Alkitab itu bukan buku filsafat, Alkitab itu bahkan bukan buku agama atau kitab agama. Kalau Alkitab itu buku pelajaran, maka pendekatannya kita kalau mempelajari sebuah buku pelajaran gimana? Buku sains. Di dalam buku pelajaran biasanya ada definisi-definisi, ada formula-formula gitu kan. Misalnya kalau kalau matematika 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu. Formulanya seperti itu. Atau misalnya buku fisika, kita mempelajari kecepatan merupakan perbandingan antara
jarak dengan waktu. Berarti setiap kali kita mau tahu bahwa misalnya jarak A ke B itu ada 2 kilometer, maka kalau kecepatannya 100 km per jam, berapa lama kita menempuh jarak A ke B, kita bisa menghitungnya dengan formula, dan itu pasti hasil akhirnya 50 orang mengerjakan soal itu, 50 orang akan menghasilkan jawaban yang sama gitu ya. Itu kalau buku pelajaran, buku ilmu pengetahuan, ada bisa diformulasi, bisa didefinisikan dengan jelas. Yang kedua, Alkitab itu bukan buku hukum. Kalau Alkitab itu buku hukum atau kitab hukum, maka seperti misalnya kita buka undang-undang di Indonesia, atau misal kita buka ya kitab undang-undang, kitab KUHP, Perdata, kita buka pasal sekian, ayat sekian, menyatakan bla 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 bla. Berarti ayat itu pasti akan diterapkan persis seperti yang tertulis gitu ya. Nah, Alkitab tidak seperti itu. Karena kalau Alkitab buku hukum, berarti saat ini banyak seharusnya wanita Kristen berkerudung gitu ya. Karena di Alkitab ada pasal dan ayat di mana dikatakan wanita harus berkerudung gitu ya. Wanita tidak boleh menggunakan celana gitu ya. Harus pakai rok gitu ya. Nah, kalau Alkitab buku hukum, maka semua ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab itu harus diterapkan secara literal seperti itu. Saklek harga mati gitu ya. Kita tidak boleh makan darah, ada ayatnya gitu ya. Ada ayatnya tidak boleh makan darah. Kita tidak boleh hari Sabat, hari Sabtu itu tidak boleh melakukan pekerjaan sama sekali. Ada ayatnya. Jadi di Alkitab mau cari ayat apa saja ada. Nah, kalau Alkitab itu merupakan buku hukum, kitab hukum, berabe gitu ya. Hidup kita akan sengsara gitu ya. Untunglah Alkitab bukan buku hukum. Alkitab bukan buku sejarah, walaupun di dalam Alkitab ada sejarah, tapi Alkitab bukan buku sejarah. Artinya kita tidak bisa mendekati Alkitab dengan pendekatan sejarah bahwa dari Kejadian sampai Wahyu semuanya itu kronologis. Nah, itu tidak seperti itu. Alkitab tidak seperti itu. Jadi Alkitab itu bukan buku sejarah, walaupun di dalamnya ada cuplikan-cuplikan sejarah ada. Alkitab bukan buku filsafat gitu ya. Walaupun di dalam Alkitab banyak hikmat-hikmat, banyak bahkan ada filsafat-filsafat yang baru ditemukan kemudian di abad modern, tapi sudah ada di dalam Alkitab gitu ya. Tapi Alkitab sendiri bukan buku filsafat. Alkitab bukan buku agama atau kitab agama. Makanya di Alkitab tidak ada liturgi-liturgi yang harus diikuti A, B, C gitu ya. Kalau buku agama kan isinya gitu, kumpulan doa, kumpulan liturgi gitu kan. Untungnya Alkitab bukan buku agama, bukan kitab agama. Jadi semua liturgi misalnya di Perjanjian Lama, cara mempersembahkan kurban, nah itu kita tidak perlu melakukannya, walaupun itu ada di dalam Alkitab, karena Alkitab bukan buku agama. Walaupun misalnya dalam sejarah gereja, banyak juga bapak-bapak gereja yang membuat liturginya masing-masing. Jadi ada liturgi menurut Markus, ada liturgi menurut Yohanes. Liturgi itu tata upacara ibadah. Jadi kalau hari Minggu ibadah ada doa pembukaan, kemudian praise and worship, kemudian ada khotbah, setelah khotbah biasanya kolekte persembahan, ada pengumuman, doa penutup. Nah, susunan acara itu yang biasa kita sebut sebagai liturgi, istilahnya liturgi. Nah, Alkitab itu bukan buku agama. Jadi kalau Alkitab itu bukan buku ini, bukan buku ini, bukan buku ini, jadi Alkitab itu sebenarnya buku apa sih gitu ya? Karena kalau kita tahu Alkitab buku apa, cara kita membaca Alkitab, mempelajari Alkitab, pendekatannya berbeda. Tentunya banyak orang membuat definisinya, pendekatannya masing-masing, ada tergantung aliran doktrinalnya, aliran teologianya apa, dia akan mendefinisikan masing-masing. Tapi saya paling suka untuk mendefinisikan Alkitab sebagai ini, buku cerita non-fiksi, gitu ya. Kan kalau bahasa Indonesia kita tahu ada buku fiksi, non-fiksi. Kalau buku fiksi itu artinya buku yang berdasarkan khayalan, dongeng, tidak real, tidak nyata. Tapi non-fiksi itu buku yang real, yang nyata. Tapi biasanya buku non-fiksi itu biasanya biografi, itu termasuk non-fiksi, karena itu berdasarkan kisah nyata. Nah, Alkitab ini menariknya, Alkitab ini buku cerita yang non-fiksi. Tapi bukan Da Vinci Code ya. Kalau Da Vinci Code itu buku fiksi, buku cerita fiksi. Tapi Alkitab ini buku cerita tapi non-fiksi. Artinya Alkitab ini berisi kumpulan-kumpulan cerita yang memang menceritakan kejadian-kejadian sebenarnya.
Nah, karena Alkitab ini merupakan buku cerita, maka tidak bisa kita mendekati Alkitab misalnya dengan cara pendekatan buku hukum. Biasa kan kita dengar, ada ayatnya loh, ada ayatnya loh, ada ayatnya. Iya, tahu ada ayatnya. Tapi tahu nggak ceritanya seperti apa gitu ya. Misalnya, ada ayatnya wanita dilarang mengajar. Ada ayatnya. Tapi tahu nggak ceritanya seperti apa? Nah, jadi kita tidak boleh terjebak hanya sekedar ada ayatnya, karena di Alkitab ayat itu 1001 macam, ada semua, mau cari semua ada. Yang namanya Maria gitu kan, udah sekian tahun tidak mengandung, tiba-tiba nama saya Maria, saya pasti mengandung dari Roh Kudus. Mau dicari ayatnya, ada. Maria mengandung dari Roh Kudus, ada ayatnya. Tapi tahu ada ayatnya tidak cukup, harus tahu ceritanya seperti apa. Baru kemudian ayat itu bisa kita maknai dengan benar. Karena kalau ayat kita hanya tahu ada ayatnya tapi tidak tahu cerita di balik ayat itu, maka apa yang kita pahami dari ayat itu menjadi salah gitu ya. Bisa salah karena kita memperlakukan soal Alkitab seolah menjadi buku hukum. Nah, yang kedua juga karena Alkitab itu merupakan buku cerita non fiksi, maka dari satu ayat yang sama itu bisa menghasilkan 1001 macam prinsip, bisa menghasilkan 1001 macam rema dari satu ayat yang sama. Karena seperti kita membaca buku cerita, satu orang sama seperti kita mendengarkan musik gitu ya. Kalau kita mendengarkan musik yang mellow misalnya, atau kita mendengarkan lagu worship, lagu penyembahan, kita mendengarkan lagu yang sama, tapi perenungan masing-masing orang ketika mendengarkan lagu itu tentunya beda-beda. Ada yang teringat akan struggle di pekerjaannya, ada yang teringat pacarnya, ada yang teringat mamanya, ada yang teringat kebaikan Tuhan. Satu lagu yang sama, tapi ketika orang mendengarkan lagu itu perenungannya berbeda-beda. Nah, sama Alkitab karena dia adalah buku cerita non fiksi, buku cerita tapi real, nyata, maka ketika orang membaca Alkitab, satu ayat yang sama, 200 orang membaca, bisa muncul 200 perenungan yang berbeda. Jadi 200 pemahaman yang berbeda muncul dari satu ayat yang sama, sangat mungkin. Dan itu tidak salah, gitu ya. Itu tidak salah. Jadi jangan terlalu cepat mengatakan orang, loh kamu kok mengartikan ayat ini seperti ini, salah kamu. Belum tentu, karena bisa saja memang perenungan dia yang dia dapatkan, rema yang dia dapatkan seperti itu. Walaupun memang Alkitab juga bisa didekati seperti ilmu pengetahuan, seolah-olah dianalisa grammarnya, tata bahasanya, lain-lainnya dianalisa, kemudian dibuat sebuah formula. Nah, untuk itu ada namanya sekolah teologia gitu ya. Jadi Alkitab mau didekati dengan cara buku pelajaran pun juga bisa, walaupun sebenarnya Alkitab naturnya bukan buku pelajaran, tapi dia buku cerita non fiksi. Jadi dua hal ini yang konsekuensi dari Alkitab sebagai buku cerita non fiksi adalah yang pertama tadi pendekatannya tentunya harus tahu cerita atau latar di balik sebuah ayat sebelum kita memahami ayat itu. Yang kedua, satu ayat yang sama sah-sah saja kalau menghasilkan perenungan yang bermacam-macam. Ya, materi Alkitab ini sebenarnya cukup luas, jadi malam ini mungkin agak kayak materinya terpotong-potong ya, karena sekelumit. Karena kalau menjelaskan semua, ya butuh waktu yang panjang gitu ya. Jadi nanti kalau ada yang tidak jelas di akhir mungkin bisa tanya jawab, tapi memang PowerPoint-nya penjelasannya memang tidak bisa benar-benar sampai tuntas gitu ya. Nah, bagaimana proses pembuatan Alkitab? Saya membagi menjadi dua. Yang pertama adalah proses pembuatan Alkitab dari perspektif penulisan. Jadi ketika Alkitab itu ditulis, dan yang kedua dari perspektif penerima, yaitu ketika Alkitab itu kita terima hari ini. Dari dua perspektif ini proses pembuatannya itu sedikit berbeda gitu ya. Yang pertama ini yang lebih mudah. Jadi proses pembuatan Alkitab dari perspektif penulisan. Jadi seringkali kan orang bertanya, bagaimana kamu tahu kalau Alkitab itu adalah benar gitu ya? Bagaimana kamu tahu bahwa Alkitab itu benar-benar firman Allah sehingga dia layak menjadi dasar iman bagi orang Kristen? Nah, untuk menjawab itu kita berusaha memahami dari proses pembuatannya. Nah, kalau dari perspektif penulisan jelas
preposisi dasarnya atau asumsi paling dasar, atau biasanya kalau di ilmu filsafat ada nama epistemologi gitu ya. Ada epistemenya Alkitab. Jadi asumsi paling mendasar. Jadi preposisi yang paling mendasar itu dari proses pembuatan Alkitab adalah Allah itu sang benar. Preposisi itu artinya sebuah pernyataan, satu pernyataan yang mana tidak perlu diuji kebenarannya. Jadi satu pernyataan yang dianggap ya pernyataan itu benar adanya. Seperti misalnya pendekatan rasionalisasi. Itu preposisinya adalah segala sesuatu yang bisa dirasio, yang bisa dilogika, maka pendekatan itu benar. Kalau pendekatan itu tidak bisa dilogika, tidak masuk akal, maka pendekatan itu atau pengetahuan itu tentunya salah gitu ya. Nah, ini preposisi gitu ya. Sekedar istilah aja. Kalau nggak paham nggak apa-apa. Tapi istilahnya asumsi paling dasar. Kenapa kok kita yakin bahwa Alkitab itu pasti benar? Karena pertama, asumsi yang paling mendasar adalah kita meyakini bahwa Allah yang kita sembah adalah the truth, sang benar. Yohanes 14 ayat 16, Yesus berkata, jadi ini ayat di mana Yesus sendiri mengakui bahwa dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi pernyataan Yesus menyatakan dirinya sebagai Allah adalah the truth, kebenaran, sang benar. The truth ini artinya apa? Kadang kalau kita dengar kata benar, persepsi kita seperti ini. Jadi ada satu garis, kita anggap kayak satu garis ini, mulai dari yang salah gitu ya, salah, masuk di area netral yang biasa kita bilang abu-abu, kemudian mulai ke benar, sangat benar gitu ya. Kalau kita bilang benar, biasa kita selalu pemikiran kita, asumsi kita dalam satu kontinum seperti ini, ada dalam satu garis seperti ini. Jadi ekstrim kirinya salah, ekstrim kanannya benar, tengah-tengahnya abu-abu gitu ya. Biasa seperti ini. Dan ini biasanya juga kalau kita bicara tentang etika, tentang moral, biasanya dalam garis ini. Nah, kalau kita menilai Allah sebagai kebenaran dengan garis ini, maka kita tidak menilai Allah sebagai sang benar. Tapi kita sedang menilai Allah menggunakan salah benar dengan etika manusiawi gitu ya. Nah, ini tentunya bukan itu yang dimaksud ketika Alkitab katakan, ketika Yesus katakan bahwa akulah jalan dan kebenaran, akulah the truth, akulah kebenaran. Itu bukan dalam pemahaman satu kontinum seperti ini, tapi lebih tepatnya kalau kita memahami seperti ini. Jadi Allah itu benar dan semua di bawah Allah itu salah. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa benar seperti Allah. Allah itu sang benar. Dan karena dia sang benar, the truth, maka tidak ada pembandingnya sama sekali. Satu-satunya pembandingnya adalah dirinya sendiri. Nah, makanya ini yang menjadi dasar, makanya kembali juga bahwa untuk meyakini Alkitab itu adalah kebenaran dibutuhkan iman. Karena kita tidak bisa membuktikan Allah sang benar itu, kita tidak bisa membuktikan. Bukti dari Allah sang benar adalah iman kita itu sendiri. Iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu adalah bukti itu sendiri gitu ya. Jadi kenapa Alkitab itu kita anggap sebagai, kita menerima Alkitab sebagai kebenaran mutlak? Karena inisiator dari Alkitab adalah Allah sendiri, yang mana Allah ini adalah sang benar, the truth. Karena Allah ini sang benar, kebenaran yang hakiki, kebenaran yang sejati, maka segala sesuatu yang berasal dari Allah tentunya juga benar. Jadi dari perspektif penulisan, ini yang kita belajar di buku Deka, dimulai dari Allah, preposisi dasarnya, asumsi dasarnya Allah adalah the truth, sang benar. Kemudian Allah melakukan tindakan-tindakan, Allah berkarya di dalam dunia ini, menciptakan dunia ini, dan lain-lain. Nah, setelah Allah melakukan tindakan-tindakan, Allah kemudian mewahyukan dirinya kepada penulis-penulis Alkitab. Di dalam perjanjian lama, Allah mewahyukan dirinya kepada para nabi. Di dalam perjanjian baru, Allah mewahyukan dirinya kepada rasul dan sahabat rasul atau murid rasul. Jadi karena di perjanjian baru tidak semua kitab ditulis oleh rasul, tapi seperti Lukas misalnya, Lukas bukan rasul, tapi dia adalah
sahabat dekat Rasul atau muridnya Rasul. Kalau bilang sahabat Rasul jadi kayak agama seberang ya. Tapi memang Alkitab Perjanjian, kitab di Perjanjian Baru tidak semuanya ditulis oleh Rasul. Jadi Allah, the truth itself, Allah sang benar itu mewahyukan dirinya kepada penulis, sehingga kemudian dia membuka pikiran dari penulis sehingga penulis memiliki pemahaman. Paling pertama Allah mewahyukan dirinya kepada Musa, penulis kitab paling pertama di Alkitab tentunya Musa. Dia menulis 5 kitab pertama, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Musa menulis 5 kitab ini itu berdasarkan wahyu yang diterima dari Allah. Kemudian Allah membuka pikiran Musa dan Allah memampukan Musa untuk menuliskan kitab-kitab itu seotentik mungkin seperti yang Allah inginkan. Jadi kenapa kita menerima Alkitab sebagai kebenaran? Karena Allah sebagai sang benar itu, dia berkarya di dunia ini, kemudian dia mewahyukan dirinya kepada penulis. Sang benar ini yang membuka pikiran penulis, dan sang benar ini sendiri pun yang memampukan penulis untuk menuliskan dengan otentik apa yang menjadi pikirannya dia, gitu ya. Oleh karena itu, maka Alkitab yang ditulis oleh nabi-nabi dan para rasul ini kita terima sebagai kebenaran. Jadi dari proses penulis, dari perspektif penulis untuk menyatakan Alkitab sebagai kebenaran mudah, gitu ya, mudah. Gitu. Nah, yang lebih susah, yang lebih rumit adalah dari perspektif penerima. Benar, ketika menulis Musa, Paulus, Yohanes, dan yang lain-lain ketika mereka menulis Alkitab, itu mereka menerima wahyu dari Allah, Allah memampukan mereka sehingga mereka menulisnya. Tapi problemnya adalah Alkitab ketika ditulis, Alkitab itu tidak langsung dalam bentuk buku seperti yang kita terima sekarang ini. Bahkan Alkitab itu berupa lembaran-lembaran papirus. Bukan lembaran kertas, tapi papirus ya. Jadi lebih fragile, lebih rapuh dari kertas yang kita miliki sekarang. Jadi lembaran-lembaran papirus. Dan lembaran-lembaran papirus ini tidak terkumpul rapi ya, tidak dijilid seperti buku sekarang gitu ya. Tapi kayak mungkin pernah tahu mahasiswa arsitek gitu ya, kalau bawa blueprint yang banyak itu digulung-gulung kemudian dimasukkan dalam tabungnya. Nah, kira-kira bayangan kalau membayangkan ketika Alkitab ditulis seperti itu dalam gulungan-gulungan papirus, dan itu kadang bisa saja tidak di satu tempat yang sama gitu. Nah, oleh karena itu sekian ribu tahun mulai dari Kejadian ditulis, kemudian kitab sampai di kitab Perjanjian Baru, bagaimana papirus-papirus ini bisa sampai ke tangan kita, dan bagaimana proses transisi ini dari papirus-papirus itu sampai ke tangan kita, dan kita berani memastikan bahwa apa yang kita terima, Alkitab yang kita miliki saat ini itu masih sinkron, masih kongruen, masih otentik, masih sama dengan papirus-papirus yang ditulis oleh para penulisnya pada zaman sebelum Masehi bahkan gitu ya. Nah, ini yang lebih susah gitu ya. Untuk membuktikan ini sedikit lebih susah karena kalau dulu ketika para nabi menulis itu, bahkan di zaman para rasul, mereka tidak terlalu pusing akan masalah otentisitas ini karena mereka masih hidup di zaman para rasul. Dengan ilmu yang berkembang hari-hari ini menjadi satu problem. Bahkan ada ya dari beberapa agama yang lain, mungkin kepercayaan yang lain, ada yang menyerang bahwa Alkitab yang kita punya sekarang ini sudah diselewengkan. Jadi Alkitab yang kita punya sekarang ini ada ininya sudah dipalsukan gitu ya. Nah, oleh karena itu ada yang namanya proses kanonisasi. Jadi proses kanonisasi atau proses pengenalan kitab-kitab. Kata kanonisasi dari kata kanon. Kanon sendiri artinya penggaris, mister, atau standar. Nah, proses kanonisasi ini adalah proses pengenalan kitab-kitab. Jadi yang gulungan-gulungan papirus itu, yang berserakan itu, bagaimana kemudian kitab-kitab ini dikenali oleh gereja, dari gereja zaman para rasul, kemudian sampai hari ini, bagaimana pengenalan kitab-kitab itu, kemudian akhirnya sampai setelah dikenali kemudian dibukukan menjadi Alkitab yang kita terima hari-hari ini. Tapi yang menjadi problem utama adalah
Apa sih yang menjadi ukuran untuk menentukan kriteria kanon? Apa kanon bagi kanon? Apa standar bagi standar Alkitab itu gitu ya? Apa sih yang jadi standarnya? Karena kalau kita mau menstandarkan, kembali lagi kita harus mempertanggungjawabkan apakah problemnya standar ini kan bukan Alkitab gitu ya. Proses kanonisasi ini kan bukan kebenaran firman Tuhan. Jadi tidak bisa kita katakan bahwa proses kanonisasi ini memiliki tingkat kebenaran mutlak seperti Alkitab, karena kanonisasi ini bukan Alkitab, berbeda. Jadi makanya kanonisasi ini hanya pengenalan, bukan proses pembuatan Alkitab, tapi hanya pengenalan. Kriteria kanon PB, kalau kanon PL lebih mudah, kita simpan dulu di belakang. Kriteria kanon PB biasanya ada 4, yaitu yang pertama dari kerasulan. Jadi sebuah kitab diterima sejauh terbukti meneruskan tradisi rasuli, yaitu para murid Yesus, jadi 12 rasul itu, atau murid rasul atau sahabat rasul. Jadi istilahnya orang-orang yang dibawa otoritas kerasulan. Jadi kriteria sebuah kitab dikenali, untuk perjanjian baru dikenali memiliki otoritas di dalam gereja adalah yang pertama kerasulan. Yang kedua ortodoksi pengajaran. Isi dari kitab itu apakah otentik atau tidak pengajarannya, sesuai dengan pengajaran rasuli, pengajaran para rasul atau tidak. Kemudian antiquity, yaitu tahun pembuatannya. Jadi apakah kitab-kitab yang dibuat itu waktunya itu berdekatan dengan peristiwa Yesus atau tidak gitu ya. Karena dan juga ketika kitab itu ditulis, rasul-rasul masih ada atau tidak. Karena kalau rasul-rasul tidak ada, maka siapa yang memverifikasi gitu ya. Makanya antiquity ini juga penting. Kemudian yang keempat, pemakaian dalam komunitas. Bahkan untuk satu aliran gereja Kristen, yaitu gereja Ortodoks Syria atau menjadi gereja Ortodoks Timur, itu mereka menyatakan bahwa Alkitab itu infallible, tidak bisa salah ketika Alkitab itu dibaca atau dipelajari di dalam komunitas. Jadi Alkitab itu secara itself, diri sendiri itu tidak bisa dikatakan punya kebenaran mutlak sebelum Alkitab itu dibaca di dalam komunitas, ya tentu saja. Karena kalau Alkitab tidak dibaca, ya Alkitab itu akan tergeletak begitu saja ya. Tapi prinsip-prinsip dari firman Tuhan itu akan keluar ketika Alkitab itu dibaca dalam komunitas dan diverifikasi di dalam komunitas. Jadi gereja Ortodoks memiliki pemahaman ini. Kalau gereja Katolik Roma, pemahamannya adalah penafsiran Alkitab yang paling hakiki itu, yang paling benar itu kalau sudah distempel imprimatur dan nihil obstat oleh uskup atau oleh paus. Jadi kalau di gereja Katolik ada dua istilah itu, nihil obstat dan imprimatur. Artinya kalau nihil obstat artinya pengajaran ini tidak ada halangan-halangan yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan dan ensiklik gereja. Imprimatur artinya pengajaran ini berotoritas untuk dipakai untuk mengajar. Kalau di gereja Katolik ada seperti itu. Kalau di gereja Kristen nggak ada gitu. Gereja Kristen pemakaian dalam komunitas, otoritas tertinggi kalau di gereja Kute ya Kak Lid dan Kak Jono gitu ya. Tapi kriteria ini pun juga tidak ada yang membuat. Jadi jangan mengatakan bahwa ini kriteria kanon ini dari si A, si B, enggak. Tapi kriteria ini dalam perjalanan sejarah, ketika kitab-kitab perjanjian baru itu dikumpulkan, digabungkan, istilahnya dikanonkan, dijadikan kitab perjanjian baru, itu proses pengenalannya ada kurang lebih ada 4 kriteria ini. Tentunya masing-masing tokoh teologi, misalnya Norman Geisler itu punya kriteria sendiri. Maksudnya dalam sejarah kenapa kok kitab Matius bisa diterima dalam perjanjian baru? Itu kalau ditelusuri dalam sejarah, karena kitab Matius, kitab Markus punya karakteristik seperti ini. Nah, itu tokoh-tokoh teologi yang memiliki pandangannya masing-masing. Jadi tapi kurang lebih berkutat di 4 hal ini. Jadi 4 kriteria ini pun bukan artinya bukan ada satu kumpulan orang 5-10 orang duduk bareng gitu ya. Kemudian kitab Matius
kerasulan, oke, cocok. Ortodoksi, cocok. Antiquity, cocok. Pemakaian dalam komunitas, cocok. Oke, diterima. Bukan seperti itu. Tapi dalam perjalanan sejarah gereja, secara organik, kitab-kitab ini kemudian di-embrace, diterima oleh gereja karena memiliki 4 karakteristik ini. Jadi, bukan kriteria ini ada dulu baru kemudian dikenakan kepada kitab, tapi kitab-kitab ini sudah ada dulu, sudah diterima oleh gereja dulu, baru kemudian para ahli teologi yang merumuskan, oh kira-kira gereja awal itu sampai saat ini menerima kitab-kitab ini karena alasan-alasan ini, gitu ya. Jadi jangan seolah-olah bahwa kriteria ini dibuat untuk kemudian menjadi penentu utama sebuah kitab masuk di dalam kumpulan perjanjian baru atau tidak, gitu ya. Bukan seperti itu. Prosesnya berkebalikan. Kanonisasi perjanjian lama ini lebih mudah, paling gampang karena kanonisasi perjanjian lama gereja tinggal mengikuti kumpulan kitab-kitab perjanjian lama yang diterima oleh orang Yahudi. Karena memang gereja saat ini atau Israel yang baru ini itu merupakan kontinuitas kesinambungan dari Israel yang lama, dari orang Yahudi, walaupun ada perbedaan yang sangat besar, yang sangat mendasar antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Israel lama dan Israel yang baru itu ada perbedaan yang sangat mendasar. Kanonisasi perjanjian lama itu untuk Alkitab Ibrani atau yang biasa disebut sebagai Tanakh. Tanakh ini singkatan Torah, Nevim, Ketuvim, gitu ya. Torah itu adalah kitab Taurat, 5 kitab pertama perjanjian lama, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nevim ini kitab para nabi, Yosua itu kitab-kitab para nabi, dan kemudian Ketuvim ini kitab-kitab lainnya, Amsal, kemudian Psalm, Mazmur, Pengkhotbah, itu kitab-kitab lainnya. Nah, proses kanonisasi perjanjian lama itu terjadinya pertama kali tahun 622 sebelum Masehi, ketika Raja Yosia di zaman Raja Yosia memerintahkan untuk gulungan-gulungan kitab Musa itu dikompilasi. Nah, ini kanon Alkitab yang paling pertama. Jadi 5 kitab pertama Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, itu dikompilasi, dikumpulkan menjadi satu gulungan kitab yang disebut sebagai kitab Taurat atau kitab Torah. Yang kedua, kitab nabi-nabi atau Nevim, Yosua, Hakim-Hakim, kitab Samuel, itu dikompilasi ketika masa pembuangan ke pembuangan Babel. Jadi ketika masa pembuangan sekitar 586 sampai 539 sebelum Masehi, kitab-kitab ini dikompilasi. Jadi ini menjadi kumpulan kitab yang kedua, kitab Nevim. Oh, udah selesai ya, Habib. Kumpulan, waduh, 42 menit. Belum selesai. Ini lagi ada orang join. Oke. Yang ketiga, bagian yang ketiga, ketika setelah pembuangan kembali rebuilding Yerusalem, masa Esra, masa Nehemia, ini adalah kumpulan kitab Ketuvim, misalnya Mazmur, Amsal, Ayub, Kidung Agung, itu semuanya ini dikompilasi sebagai kompilasi yang ketiga. Jadi Tanakh ini kemudian di tahun 70 setelah runtuhnya Yerusalem, kemudian jadikan Yerusalem diserbu oleh Roma, kerajaan Roma hancur, kemudian orang-orang Yahudi itu membuat sidang sinode di kota Jamnia sekitar abad pertama. Jadi setelah tahun 70, perkiraan antara tahun 70 sampai tahun 100 Masehi, kira-kira di kisaran tahun ini, ada yang bilang sekitar tahun 90-an gitu ya. Kisaran tahun ini di Jamnia itu orang-orang Yahudi melakukan konsili dan memutuskan kompilasi perjanjian lama. Ya, mereka nggak menyebut perjanjian lama ya, karena Yahudi ini Judaism itu berbeda dengan kekristenan, tidak sama, walaupun kitabnya sama gitu ya. Nah, mereka mengkompilasi kitab-kitab Yudaismenya ini di Sinode Jamnia. Walaupun Sinode Jamnia ini sendiri pun ada historian, orang ahli sejarah yang mempertanyakan, benar nggak ada
ada ini, dan apakah memang betul sinode di Jamnia ini memutuskan keseluruhan kitab itu. Tapi ini tidak menjadi masalah karena sinode Jamnia ini pun juga sebenarnya tidak menjadi dasar untuk orang Kristen, karena biasanya orang Kristen untuk Perjanjian Lama lebih merefer kepada Septuaginta. Jadi Septuaginta ini merupakan kitab gulungan-gulungan kitab Perjanjian Lama dalam bahasa Ibrani yang kemudian oleh sekitar 70-72 orang ahli kitab menerjemahkan itu dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani. Nah, proses pembuatannya cukup lama dari abad ketiga sebelum Masehi sampai tahun 132 sebelum Masehi selesai. Nah, ketika Yesus dan para rasul beroperasi gitu ya, melakukan pelayanan di muka bumi ini, ketika mereka merujuk kepada Perjanjian Lama, yang mereka rujuk biasanya adalah Septuaginta ini. Karena waktu itu zaman para rasul bahasa resmi kerajaan Roma itu Yunani. Jadi orang Yahudi pada zaman itu mereka tidak terlalu menguasai bahasa Ibrani, mereka lebih menguasai tidak terlalu menguasai bahasa Ibrani, tapi orang-orang Yahudi kan tersebar ke berbagai daerah dan mereka memiliki bahasa ibunya masing-masing. Nah, bahasa nasional Roma pada saat itu adalah Yunani. Oleh karena itu, kemudian abad ketiga sebelum Masehi ini kitab-kitab dalam bahasa Ibrani itu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Jadi ini yang kemudian Septuaginta ini yang secara umum kumpulan-kumpulan kitab di dalam Septuaginta ini yang diterima sebagai kanon Perjanjian Lamanya orang Kristen. Walaupun di dalam Septuaginta ada kitab-kitab yang kita sebut sebagai kitab-kitab apokrif atau bahasa modernnya kita anggap sebagai buku-buku rohani seperti 1 Makabe, 2 Makabe, 3 Makabe, 4 Makabe, itu merupakan kitab-kitab apokrif yang oleh orang Kristen dianggap sebagai buku-buku rohani karena mereka tidak sama dengan kitab-kitab Perjanjian Lama yang lain. Otoritas pengajarannya berbeda. Salah satunya yang paling tua misalnya pendapat dari Hieronymus atau Saint Jerome tahun 405, itu orang pertama yang menerjemahkan Alkitab dari bahasa Ibrani Yunani ke bahasa Latin atau Alkitab Vulgata. Nah, si Saint Jerome atau Hieronymus ini ketika menerjemahkan ke dalam bahasa Latin, dia sendiri mengatakan bahwa kitab-kitab apokrif ini memiliki otoritas pengajaran yang berbeda daripada kitab-kitab Yosua, Torah, itu berbeda, perlakuannya berbeda gitu ya. Tetapi Septuaginta ini yang kemudian kitab apokrif ini yang kemudian menjadi perdebatan antara gereja Katolik dan gereja Kristen, karena gereja Katolik bukan dari abad pertama, bukan dari dulu kala, tapi baru tahun abad pertengahan, jadi tahun 1546 di Konsili Trente, itu gereja Katolik mensahkan Alkitabnya dia. Jadi gereja Katolik itu Alkitabnya disahkannya itu bukan dari dulu, tapi abad pertengahan, tahun 1546, ketika dia mensahkan Alkitab versi Katolik, baru kemudian 1 Makabe, 2 Makabe, dan lain-lain itu ditambahkan sebagai deuterokanonika, artinya kitab-kitab tambahan yang memiliki otoritas yang sama dengan kitab-kitab Perjanjian Lama. Tapi sebenarnya dalam gereja Katolik sendiri sebelum Konsili Trente itu seperti Kardinal Cajetan. Kardinal Cajetan itu kalau dalam sejarah gereja itu musuhnya Martin Luther gitu ya. Tukaran yang mengejar-ngejar Martin Luther, salah satunya Kardinal Cajetan. Kardinal Cajetan ini juga mengatakan bahwa dia menyetujui pendapat si Hieronymus, Saint Jerome, bahwa kitab-kitab apokrif ini tidak otoritatif. Bisa untuk pelajaran moral ya, sebagai buku rohani oke lah, tapi sebagai untuk divine inspiration, istilahnya kalau gereja Katolik gitu ya, istilahnya kita theopneustos, jadi kitab-kitab yang diilhami, jadi dihembusi oleh Allah, itu apokrif ini tidak dianggap sebagai divine inspiration, bukan kitab-kitab yang dihembusi, diilhami oleh Allah. Nah, ini kenapa muncul deuterokanonika di Katolik, kira-kira sejarahnya kayak gitu. Nah, orang Kristen sendiri sebenarnya sampai hari ini itu tidak ada satu ketetapan yang mengikat, karena kekristenan sendiri itu sebenarnya cukup fluid, cukup tidak terpusat, tidak tersentralisir seperti Katolik Roma
atau seperti ortodoks, tapi cukup fluid. Jadi cukup desentralisir, masing-masing daerah, masing-masing itu memiliki otoritasnya masing-masing. Tidak ada otoritas yang terpusat. Oleh karena itu, untuk mengatakan bahwa ada satu konsili tertentu, ada satu ketetapan tertentu yang mengikat semua gereja Kristen di seluruh dunia tentang kanon Alkitab ini tidak ada dalam sejarah sebenarnya. Yang ya biasanya yang dipakai misalnya Konsili Kartago tahun 400, tapi Konsili Kartago sendiri ini pun juga kata konsili itu sebenarnya identik dengan pertemuan atau sidang seluruh dunia. Sebetulnya itu. Kata konsili itu sebenarnya artinya seperti itu. Nah, Konsili Kartago ini sebenarnya dipertanyakan karena Konsili Kartago ini merupakan konsili provinsional. Ya, seperti Provinsi Jawa Timur lah, kira-kira seperti itulah. Jadi bukan konsili yang dihadiri oleh perwakilan seluruh dunia. Jadi otoritas Konsili Kartago ini sendiri pun juga sebenarnya dipertanyakan. Jadi untuk gereja Kristen, tapi untuk kumpulan kitab kanon Perjanjian Baru biasanya merujuk kepada yang di Konsili Kartago ini. Walaupun konsili sendiri, kalau di Katolik Roma, konsili itu memiliki otoritas yang sama dengan Alkitab. Karena itu karena mereka memiliki papal infallibility. Jadi paus itu tidak mungkin salah ketika membuat sebuah doktrinal gitu ya. Jadi ketika konsili itu dihadiri, ya namanya konsili pasti dihadiri oleh paus. Ketika dok oleh paus, maka itu punya tingkat kebenaran yang sama dengan Alkitab. Nah, kalau kekristenan tidak mengakui hal itu, konsili pun bisa salah. Menurut orang Kristen, konsili pun bisa salah karena konsili bukan kebenaran Alkitab. Jadi, tapi biasanya yang dijadikan rujukan, kembali lagi ini hanya rujukan-rujukan, bukan satu otoritas penuh seperti Alkitab, bukan seperti itu. Karena misalnya sepanjang sejarah ini bisa salah satu kutipan, sepanjang sejarah ini bapak-bapak gereja itu kanon Alkitabnya itu untuk Perjanjian Baru itu beda-beda gitu. Ada yang lengkap sekali seperti sekarang, ada yang bahkan ada kitab satu Clement, jadi surat Clement of Rome kepada jemaat Korintus, itu ada yang memasukkan itu sebagai kanon Alkitab, tapi kemudian dikeluarkan gitu ya. Nah, ada yang lengkap, ada yang sebagian, jadi fluid. Kanon perjanjian kumpulan kitab Perjanjian Baru ini sebenarnya fluid, dan bahkan pada zaman Martin Luther sendiri berusaha misalnya mengeluarkan kitab Yakobus, dikeluarkan dari Perjanjian Baru karena dianggap tidak otoritatif, tidak sama dengan kitab-kitab yang lain gitu ya. Jadi sampai abad pertengahan sebenarnya kitab Alkitab ini cukup fluid. Jadi tidak ada pakemnya sebetulnya. Kalau kita lihat dalam perjalanan sejarah gereja sebetulnya seperti itu. Nah, lalu apa yang menjadi dasar kita menerima kitab-kitab Perjanjian Baru? Kalau Perjanjian Lama jelas kita mengikuti Septuaginta, itu gampang karena dirujuk oleh para rasul, dirujuk oleh Yesus, ya udah kita terima Septuaginta rujukannya gitu ya. Tapi kalau di dalam Perjanjian yang baru, kenapa 27 kitab ini kita terima? Ya kembali lagi kesepakatan bersama, kesepakatan gereja. Dan memang 27 kitab ini dalam sejarah gereja itu teruji. Jadi dari gereja mula-mula ketika para rasul mulai menuliskan, kemudian abad-abad awal, abad pertengahan, sampai dengan hari ini 27 kitab ini itu proven, terbukti. Dan memang kembali lagi kalau kita kembalikan ke 4 kriteria kanonisasi tadi, ortodoksi pengajarannya, kemudian kerasulannya, antiquity-nya, semuanya itu masuk gitu ya. Jadi tidak ada alasan kita untuk menolak 27 kitab ini. Pertanyaannya, kalau ketemu kitab yang baru, misalnya 3 Korintus gitu ya, boleh nggak ditambahkan dalam kumpulan kitab ini? Kalau dalam sejarah gereja, menurut sejarah gereja sebenarnya boleh-boleh saja. Cuman pertanyaan mendasarnya, ketika ada 3 Korintus ditemukan, siapa yang bisa memverifikasi bahwa 3 Korintus ini memang betul-betul 3 Korintus surat Paulus yang ketiga yang dituliskan kepada jemaat di Korintus? Nah, itu yang menjadi kesulitan. Jadi hari ini kesepakatan bersama gereja-gereja bahwa kanon Alkitab ini tertutup, tidak bisa ditambah-tambahkan lagi, dikurang-kurangi, tapi dianggap tertutup. That's it.
it is finished gitu ya. Itu kesepakatan bersama karena memang tidak mungkin bisa ditambahkan lagi. Kemudian dalam penerjemahan Alkitab masih ada satu slide lagi. Kalau tadi kita proses pembuatan, terus kenapa hari ini banyak sekali versi Alkitab? Nah, itu bukan masalah bukan masalah kodeksnya, bukan masalah kanonisasi, tapi hanya sekedar masalah penerjemahan. Jadi penerjemahan Alkitab itu kalau kita buat kontinum itu mulai dari word for word sampai parafrase. Jadi ada versi Alkitab yang itu kata demi kata diterjemahkan. Jadi saya, me, saya gitu ya. Itu diterjemahkan ke kata per kata atau parafrase. Parafrase ini jadi penerjemahannya itu tidak kata per kata mengikuti bahasa aslinya, tapi yang penting maknanya sama gitu ya. Jadi dari kontinum kiri sampai kontinum ke kanan, dan itu makanya ada berbagai macam versi Alkitab yang tujuannya adalah memudahkan pembaca. Karena tidak semua yang membaca Alkitab ahli teolog. Jadi untuk memudahkan maka penerjemahan Alkitab itu dibuat dalam bahasa yang bisa dimengerti. Ya, ini kembali ke materi DK. Kalau tadi materi extended materi. Jadi materi DK, jadi berkat dalam mempelajari Alkitab apa? 2 Timotius 3 ayat 16. Yang pertama untuk mendidik. Jadi untuk pendidikan, untuk mengajar, menyatakan. Jadi untuk empowering kita, educate ourselves, mendidik kita. Yang kedua, berkat dalam mempelajari Alkitab untuk pertumbuhan rohani, karena Alkitab kembali lagi merupakan kebenaran firman Tuhan, karena itu Allah yang mewahyukan, theopneustos, Allah yang mengilhami, tulisan-tulisan yang diilhami oleh Allah. Kata diilhami itu bahasa aslinya theopneustos, dihembusi oleh Allah. Sehingga itu menjadi makanan rohani kita, dan karena itu kebenaran firman Tuhan itu menjadi pedang roh dalam peperangan kita. Ketika kita mendeklar kebenaran firman Tuhan, maka iblis harus takluk. Itu menjadi pedang roh kita. Kemudian sikap yang benar dalam pembacaan firman Tuhan yaitu kita harus membacanya, merenungkannya, dan jangan lupa melakukannya. Oke. Terima kasih materi hari ini. Sorry kalau